Halo teman-teman, kami dari kelompok gabungan 1 yang beranggotakan kelompok kecil 1-5 akan mempresentasikan tentang analisis pemilihan struktur breakwater yang efektif di pantai utara Jawa. Oke, untuk materinya langsung cekidot ya. Mari kita lihat gambar berikut. Tahu nggak sih guys, pada tahun 2018, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau biasa disebut BMKG mengeluarkan peta persebaran tinggi gelombang di perairan Indonesia, tepatnya pada saat siklon Cempaka. Dapat dilihat jika di Laut Jawa atau di sekitar pantai utara Jawa memiliki nilai yang relatif kecil, di mana ombak yang berada di utara Jawa memiliki nilai HS 0 hingga 0,75 per meter. Dengan nilai HS yang rendah, tenaga gelombang yang dihasilkan juga akan memiliki nilai yang rendah pula. Jika di perairan utara nilainya kecil, maka dapat disimpulkan pada saat siklon Cempaka di tahun 2018, tenaga gelombang yang berada di pantai utara Jawa tidak bersifat destruktif. Kenapa bisa begitu? Nih, ini penjelasannya guys. Hal ini dikarenakan semakin besarnya nilai gelombang, maka gelombang tersebut bersifat cukup destruktif, yang nantinya akan berefek pada abrasi di daerah pantai. Contoh lebih spesifik dapat dilihat pada hasil pengukuran gelombang di perairan Indramayu berikut. Yang pertama, musim barat pada bulan Desember 2015 hingga Februari 2016. Di perairan pesisir Indramayu, pada musim barat, tinggi gelombang signifikan berkisar antara 0,02 hingga 0,75 meter. Untuk yang kedua, musim timur, yaitu yang terjadi pada bulan Juni hingga Agustus 2016. Pada musim timur, tinggi gelombang signifikan cenderung lebih kecil, yaitu sebesar 0,08 hingga 0,63 meter. Perbedaan tinggi gelombang signifikan ini diakibatkan oleh perbedaan kondisi angin yang berhembus di kedua musim tersebut. Pengurangan tenaga gelombang yang menghantam pantai dapat dilakukan dengan membangun pemecah gelombang sejajar pantai. Gelombang yang datang akan menghantam pemecah gelombang, lalu pecah pada suatu tempat yang agak jauh dari pantai, sehingga energi gelombang yang sampai di pantai cukup kecil. Pemecah gelombang dibedakan menjadi dua macam, yaitu pemecah gelombang sambung pantai yang digunakan untuk perlindungan perairan pelabuhan dan tipe lepas pantai yang berfungsi untuk perlindungan pantai terhadap erosi. Pada kasus di perairan utara Jawa, breakwater yang efektif digunakan adalah breakwater hybrid engineering. Program struktur hybrid yang dikenal dengan istilah HE atau hybrid engineering merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi kerusakan pesisir dari abrasi. Struktur ini dirancang permeabel dengan kayu atau bambu yang secara perlahan tapi pasti mengembalikan tanah yang terabrasi. Rekayasa hybrid menggunakan struktur permeabel dan penanaman mangrove, di mana struktur permeabel sendiri berfungsi sebagai pemecah gelombang, namun juga sekaligus menangkap sedimen pasir. Setelah proses erosi berhenti dan pantai mulai pulih, lalu dilanjutkan dengan restorasi mangrove. Sistem breakwater hybrid ini mengandalkan sumber daya yang melimpah di sekitar daerah pesisir. Selain itu, sistem hybrid juga memungkinkan relokasi breakwater yang lebih mudah saat daerah terdampaknya sudah mulai pulih dari erosi. Mengingat gelombang di daerah pantai utara Jawa relatif rendah, sistem ini juga memungkinkan integrasi vegetasi mangrove di belakang breakwater, yang dapat mendukung kondisi perairan tersebut. Integrasi mangrove ini berfungsi agar sedimen yang telah menumpuk di belakang breakwater dapat secara langsung terikat pada akar-akar mangrove sehingga penambahan daratan akan lebih meluas.